Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Puji Astuti Ibrahim MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah korosi. Izin memperkenalkan diri, saya Istiqlal Herunisa dengan NIM 200-342 dari program studi D3 Teknik Kimia, Institut Teknologi Petroleum Balongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal mengenai jenis korosi, pengendalian korosi, dan juga laju korosi sebagai penunjang nilai akhir semester mata kuliah korosi. Berikut poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian pembahasan jurnal 1, pembahasan jurnal 2, dan terakhir kesimpulan. Bagian pertama yaitu pendahuluan. Apa itu korosi? Korosi adalah pelarutan logam yang disebabkan oleh reaksi kimia, biasanya antara air dan pipa logam, atau antara dua buah logam yang berbeda. Dalam sistem perairan, dapat menyebabkan kegagalan struktur, kebocoran, dan penurunan kualitas air. Atau, secara singkat, korosi adalah kehancuran atau penurunan mutu material dikarenakan terjadi reaksi dengan lingkungan. Selanjutnya, yaitu pembahasan jurnal pertama. Jurnal pertama berjudul Studi Perbandingan Kinerja Anoda Korban Paduan Aluminium dengan Paduan Seng dalam Lingkungan Air Laut. Disusun oleh Juliana Anggono, Sujono Citro, dan Victor Rizal Palapesi dari jurusan Teknik Mesin Universitas Kristen Petra. Pada jurnal pertama akan dibahas beberapa poin, yaitu jenis korosi, pengendalian korosi, metode penelitian, dan hasil penelitian. Pertama, jenis korosi. Jenis korosi yang terjadi pada penelitian jurnal ini adalah pitting corrosion. Jenis korosi yang terjadi pada anoda korban paduan seng maupun paduan aluminium adalah korosi sumuran, yaitu jenis korosi yang menyebabkan lubang-lubang pada permukaan logam. Lubang-lubang ini bisa besar ataupun kecil. Biasanya, lubang tersebut adalah kecil. Korosi sumuran ini sulit dideteksi karena tertutup oleh produk korosi. Lubang-lubang kecil ini bisa menembus dari sisi satu ke sisi yang lain. Apabila lubang yang tembus ini banyak, maka bisa menyebabkan konstruksi patah. Kedua, yaitu pengendalian korosi. Pengendalian korosi yang digunakan yaitu proteksi katodik dengan menggunakan anoda korban. Proteksi katodik adalah suatu cara perlindungan korosi secara elektrokimia, di mana reaksi oksidasi pada sel galvanik dikonsentrasikan pada anoda dan menghilangkan korosi pada katoda. Anoda korban dapat dilakukan dengan menghubungkan anoda korban terhadap material yang akan diproteksi. Diatur agar material berperan sebagai katoda dalam suatu sel korosi dan pasangan yang dihubungkan adalah logam yang memiliki potensial lebih negatif, sehingga berperan sebagai katoda. Anoda korban yang digunakan pada penelitian ini adalah paduan aluminium dan paduan seng. Poin ketiga, yaitu metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal kali ini, yang pertama, persiapan spesimen anoda korban dan baja karbon. Anoda korban berbentuk flat jenis paduan seng tipe ZIP S3 zinc dan paduan aluminium tipe ZIP S3 aluminium dengan ukuran 22 × 15 × 10 mm. Untuk baja karbon berbentuk seed type IC SIA 1010 berukuran 31 × 20 × 2 mm dengan luasan yang diproteksi bervariasi 1:1, 2:1, dan 3:1 terhadap luasan anoda. Yang kedua,
Mempersiapkan lingkungan pengganti air laut. Lingkungan air laut divariasi konsentrasi garamnya dengan salinitas 33 per mil, 35 per mil, dan 37 per mil. Sesuai ASTM D1141 strip 90 atau Standard Specification for Substitute Ocean Water. Yang ketiga, yaitu melakukan pengujian korosi. Pengujian korosi dilakukan dengan metode uji celup pasangan anoda dan katoda yang dihubungkan dengan kabel tembaga, mengacu pada standar ASTM G71-81, Standard Guide for Conducting and Evaluating Galvanic Corrosion Test in Electrolytes. Poin terakhir pada pembahasan jurnal 1 yaitu hasil penelitian. Dari jurnal ini didapat hasil penelitian yaitu efisiensi anoda paduan aluminium lebih baik daripada paduan seng. Walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh, tetapi bila dilihat dari laju konsumsi anoda, maka anoda paduan aluminium mempunyai laju konsumsi yang jauh lebih baik atau lebih rendah daripada paduan seng. Baja karbon yang bertindak sebagai struktur yang dilindungi atau katoda ternyata masih juga mengalami korosi. Tetapi laju korosi yang terjadi pada baja karbon yang dilindungi dengan anoda korban sudah jauh menurun. Laju korosi baja karbon tidak dapat hilang sama sekali atau laju korosinya nol, karena adanya kehilangan arus proteksi pada hubungan galvanik anoda dan katoda. Selanjutnya, yaitu pembahasan jurnal kedua. Jurnal kedua berjudul Pengaruh Jenis Media Korosif terhadap Laju Korosi Besi Cor Kelabu, ditulis oleh Windarta dari jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Pada jurnal kedua akan dibahas beberapa poin penting, yaitu bahan dan media penelitian, metode penelitian, perhitungan laju korosi, dan hasil penelitian. Pertama, bahan dan media penelitian. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah besi cor kelabu dengan kandungan karbon 3% dengan dibentuk menjadi lingkaran-lingkaran berdiameter 10 mm dengan ketebalan 3 mm sebanyak 15 buah. Agar diperoleh permukaan yang lebih halus dan homogen, maka permukaan besi cor kelabu digosok dengan menggunakan kertas abrasif. Selanjutnya, untuk lebih memperhalus dan mengkilapkan permukaannya, dipoles dengan autosol dan dibersihkan dengan alkohol. Jenis media korosif yang digunakan dalam penelitian adalah air laut, larutan garam NaCl konsentrasi 5%, dan larutan kapur 5%. Pemilihan air laut sebagai media korosif karena air laut banyak mengandung unsur organik dan anorganik. Air laut bersifat asam, sehingga mempunyai pH di bawah 7. Larutan garam NaCl 5% dan larutan kapur 5% dianggap mewakili lingkungan garam dan basa. Kedua, yaitu metode penelitian. Sampel yang telah dipoles ditempatkan pada sel korosi K047. Dilanjutkan dengan pengukuran potentiodinamik polarisasi anodik dengan perangkat lunak softcore 342 DC Corrosion Measurement. Setiap pengukuran dimulai dari potensial awal, yaitu minus 250 mV terhadap potensial korosi, dan berakhir di potensial akhir yaitu 1600 mV lawan E referensi atau potensial referensi. Kecepatan pelarikan potensial yaitu 2 mV per detik. Media korosif diaduk dengan pengaduk magnetik pada skala posisi 4. Selanjutnya, dari data yang diperoleh berupa potensial dan arus, diolah sehingga memperoleh laju korosi dengan satuan mils per years dengan menggunakan persamaan yang ada. Ketiga, yaitu perhitungan laju korosi. Pada penelitian ini, laju korosi dihitung menggunakan persamaan yang terdapat pada slide, yaitu laju korosi sama dengan 0,13 arus korosi dikali dengan berat ekuivalen dibagi luas penampang sampel dikali massa jenis besi cor kelabu, di mana arus korosi memiliki satuan mikroampere per cm persegi, berat ekuivalen dengan satuan gram per ekuivalen,
Massa jenis besi cor kelabu dengan satuan gram per sentimeter kubik, dan luas penampang sampel dengan satuan sentimeter persegi. Di mana didapatkan hasil seperti yang terlihat pada slide. Laju korosi menunjuk langsung pada kecepatan suatu bahan untuk terkorosi. Laju korosi dinyatakan dengan satuan mili-inci per tahun atau mils per years, di mana di tabel 1 merupakan tabel data pengukuran potensi dinamik polarisasi anodik dari besi cor kelabu di dalam media korosif air laut. Pada tabel 2, dalam media larutan garam NaCl 5%, dan tabel 3 pada media air kapur konsentrasi 5%. Gambar pada slide menunjukkan bahwa pada lingkungan air laut terjadi laju korosi yang paling besar, yang menunjukkan bahwa lingkungan air laut adalah media yang paling korosif. Hal ini disebabkan karena pada air laut banyak terdapat zat-zat yang bersifat asam, salah satunya yaitu ion klorida. Selanjutnya, korosi yang terjadi pada larutan NaCl terlihat bahwa laju korosi relatif lebih stabil dibanding dengan lainnya. Hal ini disebabkan karena pada lingkungan garam, larutan garam mengoksidasi logam besi. Sedangkan pada lingkungan air kapur, besi terkorosi bisa terdapat cukup oksigen. Dalam lingkungan air kapur, besi tidak bisa terkorosi tanpa bantuan oksigen. Poin terakhir pada pembahasan jurnal 2, yaitu hasil penelitian dari jurnal. Dari jurnal ini didapat hasil penelitian, yaitu yang pertama, laju korosi hasil penelitian dengan media korosif air laut adalah 2,194 sampai 17,279 mils per year. Media korosif larutan NaCl 5%, laju korosinya 2,663 sampai 5,800 mils per year. Sedangkan dengan media korosif air kapur 0,003 sampai 12,992 mils per year. Kedua, media air laut merupakan media paling korosif, sedangkan air kapur merupakan media paling tidak korosif. Yang ketiga, jenis korosi yang terjadi adalah korosi sumuran, yaitu korosi yang menyebabkan lubang-lubang kecil pada permukaan logam. Yang keempat, pada saat korosi sedang berlangsung, terdapat daerah pasivasi, yaitu daerah di mana laju korosi mengalami penurunan. Sesudah itu, bila laju korosi meningkat lagi, maka daerah ini disebut daerah transpasifasi. Poin terakhir yang akan dibahas dalam presentasi ini yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari presentasi kali ini yaitu kinerja anoda korban paduan aluminium lebih baik daripada paduan seng. Dengan pola korosi yang terlihat dari pengamatan foto makro menunjukkan pada anoda korban, paduan seng maupun paduan aluminium terjadi korosi yang tidak merata, dengan adanya korosi lubang atau pitting corrosion di permukaannya. Kemudian selanjutnya, laju korosi menunjuk langsung pada kecepatan suatu bahan untuk terkorosi. Laju korosi dinyatakan dengan satuan mili-inci per tahun atau mils per year. Pada jurnal kedua, dapat diketahui bahwa laju korosi terkecil terdapat dalam media korosif air kapur, dan laju korosi terbesar terdapat dalam media korosif air laut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon koreksi dan bimbingannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.